Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Kalau hari-hari ini hidupmu terasa semakin berat, masalah datang bertubi-tubi, dan seakan tidak ada jalan keluar, ketahuilah satu hal ini: aku peduli. Tapi yang lebih penting lagi, Tuhan jauh lebih peduli. Aku mohon maaf sebelumnya. Hanya seperti ini yang bisa aku lakukan. Saat ini, aku hanya ingin berdiri sebagai saudaramu dalam iman, membawa pergumulanmu di hadapan Tuhan, dan berkata, "Tuhan, lihatlah anak-anak-Mu yang sedang berseru." Namun perlu diketahui, aku bukanlah orang sempurna. Aku juga manusia yang penuh dosa. Tapi jika kita bersama-sama datang kepadanya dengan membawa hati yang tulus, Tuhan pasti akan mendengarkan dan menjawab doa kita. Aku tahu, ada banyak anak-anak Tuhan yang sedang bergumul. Ada yang terhimpit secara ekonomi, ada yang sedang berada di ujung kehancuran rumah tangga, ada yang sedang bergumul dengan penyakit, ada yang merindukan kehadiran anak, ada yang merasa hampa dan kehilangan arah, dan ada juga yang merasa Tuhan diam. Aku ingin mengajak saudara seiman dimanapun berada untuk masuk dalam doa. Kita akan berseru, menangis jika perlu, dan mengakui bahwa kita masih percaya kepada Tuhan meski semuanya tidak mudah. Mari kita satukan hati. Ya Bapa di surga, saat ini kami datang bukan dengan tangan penuh kemenangan, tapi dengan tangan yang gemetar, hati yang patah, dan jiwa yang lelah. Kami tidak datang membawa persembahan yang sempurna, tapi kami membawa air mata, luka, dan pergumulan yang tak terlihat. Tuhan, kami tahu Engkau tidak pernah tertidur. Engkau melihat setiap tetesan air mata yang jatuh diam-diam di malam hari. Engkau mendengar doa yang lirih yang hanya bisa diucapkan dalam hati. Engkau tahu isi pikiran kami yang kacau dan beban hidup yang terasa tidak lagi sanggup kami tanggung. Saat ini, Bapa, kami menaikkan doa bagi anak-anak-Mu, bagi setiap jiwa yang sedang berada dalam lorong tergelap hidup mereka. Kami menyerukan belas kasih-Mu turun atas mereka semua. Jamah mereka, angkat mereka untuk masuk ke dalam terang-Mu. Bagi mereka yang berjuang secara finansial, ya Tuhan, kami tahu Engkau bukan Allah yang tuli terhadap keluhan orang yang kurang mampu. Engkau tidak menutup mata atas penderitaan orang yang hidup dalam kekurangan. Kami berdoa bagi mereka yang hari ini tidak tahu harus makan apa besok, yang berjuang mati-matian hanya untuk bisa membayar uang sekolah anak-anaknya, yang dikejar-kejar tagihan, utang menumpuk, dan harga kebutuhan yang semakin tidak terjangkau. Tuhan, lihat mereka. Berikan mereka pertolongan nyata ya Bapa. Kiranya pintu-pintu pekerjaan terbuka bagi mereka yang sedang mencari nafkah. Kiranya jalan keluar Engkau berikan kepada mereka yang sedang di ujung kebingungan. Berikan hikmat mengelola yang sedikit, berikan keberanian untuk memulai usaha. Berikan juga hati yang tetap bersyukur dalam kekurangan. Dan yang terpenting, berikan iman yang tidak goyah, karena Engkau adalah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi segala kebutuhan anak-anak-Mu. Engkau tidak pernah gagal memelihara burung pipit, apalagi anak-anak yang Kau kasihi. Tuhan, Engkau yang menciptakan keluarga, Engkau yang mengikatkan dua hati dalam satu janji kudus. Tapi hari ini, banyak rumah tangga sedang berperang, bukan hanya dengan kata-kata yang menyakitkan, tapi juga dengan hati yang hancur dan luka yang dalam.
Kami doakan para suami yang sedang merasa gagal, yang lelah menanggung beban ekonomi. Kami doakan para istri yang merasa tidak dihargai, yang menangis dalam diam karena kesepian. Kami doakan anak-anak yang menjadi korban keretakan rumah tangga, yang kehilangan teladan kasih di rumah mereka. Ya Roh Kudus, masuklah ke dalam rumah mereka, pulihkan apa yang sudah retak, lembutkan hati yang mengeras, ajarkan kembali untuk saling memahami, bukan saling menyakiti. Tuhan, biarlah cinta mula-mula itu Kau hidupkan kembali. Biar rumah mereka bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kasih Allah tinggal dan memerintah. Ya Bapa di surga, kami datang dengan hati yang rindu dan hancur. Ada anak-anak-Mu yang telah lama menanti buah hati, namun tahun demi tahun berlalu tanpa jawaban. Tuhan, Engkau tahu tangis mereka di malam hari. Engkau tahu kerinduan mereka untuk memeluk seorang anak. Kami mohon, ulurkan tangan-Mu yang berkuasa. Bukalah jalan, berikanlah mujizat sesuai waktu-Mu, dan bila rencana-Mu berbeda, berikan damai dalam hati mereka. Ajarkan mereka bahwa kasih-Mu tak tergantung pada apa yang mereka miliki, tetapi kepada mereka yang hidup di dalam Engkau. Tuhan Yesus, Engkau adalah tabib yang sanggup menyembuhkan penyakit yang paling mustahil sekalipun. Saat ini kami datang berdoa bagi mereka yang sedang terbaring lemah, yang tubuhnya dilanda kanker, tumor, diabetes, stroke, gagal ginjal, dan penyakit kronis lainnya. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang mengalami kelelahan jiwa, depresi, cemas berlebihan, keputusasaan, pikiran bunuh diri. Kami serukan, oleh bilur-bilur-Mu, Tuhan, sembuhkanlah mereka. Jamah bagian tubuh yang sakit, kuatkan mental yang sedang goyah, teguhkan jiwa yang sedang rapuh, biar mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri, bahwa Tuhan yang sama yang menyembuhkan perempuan pendarahan masih bekerja hari ini juga. Kami percaya mujizat bukan hanya untuk masa lalu, tapi masih terjadi saat ini, di sini, bagi mereka yang percaya. Tuhan, banyak dari anak-anak-Mu hari ini yang kecewa, merasa Engkau diam, merasa doa tidak dijawab. Ada yang mulai menjauh dari persekutuan, meninggalkan doa karena merasa doanya tidak pernah Kau dengar. Ya Bapa, tarik kembali mereka dalam kasih-Mu. Peluk mereka erat-erat. Biarlah mereka tahu bahwa Engkau tetap ada, bahkan di saat mereka menjauh. Bahwa Engkau tidak pernah menyerah pada mereka. Kuatkan iman yang mulai padam. Hidupkan kembali roh yang haus akan hadirat-Mu. Biarlah api kasih mula-mula menyala kembali di hati mereka. Jangan biarkan satupun anak-Mu hilang dari hadapan-Mu. Tuhan, mereka mungkin gagal dalam pekerjaan, dalam hubungan, dalam pelayanan. Tapi Engkau tidak pernah melihat kegagalan sebagai akhir dari cerita. Ajarkan kami ya Bapa bahwa gagal bukan berarti kalah, bahwa Engkau masih punya rencana indah di balik semua ini. Angkat kepala mereka yang tertunduk, teguhkan hati mereka yang merasa hancur. Berikan pengharapan baru, karena ketika dunia berkata, "Kau sudah habis," Engkau berkata, "Aku baru mulai membentuk engkau." Tuhan, banyak air mata yang tidak terlihat. Mereka tidak bisa bercerita, tidak bisa meminta tolong, tapi mereka menangis. Ada yang menangis di kamar mandi, di balik selimut, bahkan saat menyetir sendiri. Engkau tahu semuanya.
Kami berdoa, kuatkan mereka Tuhan. Biarlah setiap air mata menjadi benih sukacita di masa depan. Jadikan mereka lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih dekat kepadamu. Tolong mereka agar tidak menyerah, karena Engkau Tuhan yang akan menyelesaikan segala sesuatu pada waktunya. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah lalai. Engkau tidak pernah tinggal diam, dan Engkau tidak akan membiarkan kami berjalan sendiri. Walau kami tidak melihat jalan, Engkau sudah siapkan jalannya. Walau kami tidak mengerti maksud-Mu sekarang, kami akan percaya sampai akhir bahwa kasih-Mu tidak pernah gagal. Kami serahkan semua yang tidak sanggup kami ubah ke dalam tangan-Mu. Dan kami berdoa, biarlah kehendak-Mu yang terbaik yang terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya sumber kekuatan dan pengharapan kami naikkan semua doa ini. Amin. Saudaraku terkasih, kalau kamu sedang melewati masa-masa yang sulit, dengarkan ini baik-baik. Tuhan tidak pernah tertidur. Dia tidak tuli terhadap tangisanmu, dan Dia tidak buta terhadap perjuanganmu. Boleh jadi kamu tidak mengerti kenapa semua ini harus terjadi. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan sedang membentukmu. Dia tidak sedang menghukummu, tapi sedang mengangkatmu lebih tinggi dari sebelumnya. Jangan lepaskan imanmu. Jangan berhenti berharap. Yakin dan percaya tanpa keraguan. Karena Tuhan yang memulai pekerjaan baik dalam hidupmu tidak akan pernah menyerah untuk menyelesaikannya. Mari tetap percaya, tetap berdoa, tetap berjalan bersamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.